Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten. Asli wong Jawa. Pilur kabeh lilur. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, masih seputar motor All Fiction ya. Ini kali ini saya sudah ada di depan motor saya yang sudah tak bongkar ini ya. Tentunya kalian tahu nih, yang ada di depan Vio ini adalah bagian radiator ya lor ya. Di konten vlog kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi, berbagi penderitaan lagi, dan berbagi permasalahan lagi ya tentang trouble-nya motor ya. Kemarin itu ya motor saya itu kok ada yang merembes di bagian tampungan air radiator ya, tampungan cadangan air radiator. Di sini kok ada yang menetes, itu apa, ternyata itu air radiatornya itu rembes lur. Nah setelah tak buka itu ada masalah di bagian selang. Nah oke, pokoknya terlebih dahulu jangan lupa subscribe-nya ya lur ya. Dan tetap buat saudaraku semua, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas dengan hati-hati. Bagi yang bisa di rumah ya di rumah aja. Bagi yang tetap bekerja, tetap jaga kesehatan selalu. Jangan lupa jaga jarak dan lindungi keluarga Anda dengan segala penyakit. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah ya. Semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu dan cepat sirna. Nah, oke. Nah, tepatnya itu masalahnya itu ya lur ya. Setelah saya buka kemarin itu, kenapa kok rembes ya? Jadi ini salah satu bagian penting dari sistem pendinginan motor fiction ya. Jadi kalau di bagian selang ini nggak berfungsi, sistem sirkulasinya nggak lancar, jadi mempengaruhi sistem kinerja pendinginan mesin ya. Jadi bisa jadi nanti mesin akan overheat. Karena apa? Terjadi bocornya pada bagian selang ini. Yaitu saya sedikit jelaskan gambarannya ya. Jadi kan ini yang versi saya ya, sepengalaman saya, karena saya sudah mengalami sendiri. Walaupun saya nggak pinter, saya cuman hanya bisa berbagi sedikit pengalaman saja, bukan ilmu yang pasti. Jadi pastinya ya kalian alamin sendiri, ataupun kalian bisa sharing dengan teman-teman kalian yang bekerja di bengkel atau yang sudah ahli. Ini menurut versi saya ya, karena saya sudah mengalami sendiri pokoknya ya. Nah, jadi masalah yang terjadi pada motor saya ini lur ya. Jadi di sini kan ada namanya itu. Jadi di sini masalah yang saya alami ya. Ini kan yang ini tuh selang air radiator menuju tampungan yang di depan air, yang ada di radiator depan ini lur ya. Yang sirip-sirip itu ya. Kemudian yang warna orange ini selang buangan angin ya, biar tampungan ini enggak kedap angin, jadi masih tetap ada hawa buat buang napas coro-corone, jadi biar enggak membludak airnya nanti ya. Jadi di sini kan, di selang ini kan gabungannya kan dia ke bawah, masuk ke sini, masuk ke tangki ini, masuk ke tangki tampungan air radiator. Nah di sini kan harusnya ada T ya. Lah kemarin itu kan T-nya itu ternyata di sini tuh yang namanya di sini tuh elbow ya, elbow T siku selang radiator ya namanya ya. Selang namanya elbow siku namanya. Nah itu di sini tuh ternyata pecah lur. Nah kemudian kemarin kan tak akalin dulu, kok nggak bisa. Kemarin akhirnya saya putus dulu sementara, ternyata juga dia terlalu panas karena sudah lubangnya mampet, kemudian saya buang. Nah kemarin tuh sementara kan saya nyari di bagian daerah sini tuh susah ya, selang sikunya itu susah. Lah aku tuh kemarin tuh mengakali gimana caranya sementara ini bisa jalan, yang ternyata kemarin tak akalin bisa lur ya.
Jadi saya sedikit jelaskan. Jadi fungsi tambungan ini ya, jadi dia itu memberi cadangan, tambungan cadangan. Sewaktu-waktu tambungan yang di depan itu sistem sirkulasinya air radiatornya habis, dia akan menyedot ya, dia akan nyedot dari sini. Jadi sini akan masuk zona bekerja untuk menyuplai ke depan ya. Jadi di sini buat cadangan, ibaratnya buat cadangan. Nanti juga akan muter terus dia. Di sini buat cadangan. Jadi buat teman-teman kalian harus cek juga. Jadi air radiator di bagian sini jangan sampai habis ya. Kalau habis ya nanti bisa gawat. Tapi di sini tuh biasanya tuh kalau yang sistem pendinginannya lancar dan aman, di sini tuh dalam setahun pun juga dia nggak bakalan habis ya. Karena di sini cuman sistemnya hanya cadangan ya. Berarti kalau misalnya dalam 5 bulan ada di sini sudah habis, berarti ada yang nggak beres dalam sistem pendinginannya, mungkin ada masalah ya. Karena di sini sistemnya hanya memberi cadangan ya. Sewaktu-waktu yang di depan sudah habis, di sini baru bekerja menyuplai di sana ya. Jadi di sana nanti dia menyedot dari selang ini ya, selang ini. Nah, saya tuh apa ya, kemarin tuh mencari-cari akal ya buat caranya itu biar bisa apa ya, selang ini bisa terhubung. Nah kemarin tuh aku tuh membuat kayak gini lor. Nah ini buatan saya sendiri ya, ini ya. Ini juga sama siku, sama kayak yang elbow siku yang plastik di sini, yang terhubung dari sini plastik putih itu kecil itu ya, kecil banget itu kalau beli itu harganya paling enggak jauh dari 10.000, sekitaran 10.000 rupiah. Tapi kalau kalian mau beli online ternyata itu ada lur. Kalian tinggal cari aja, ketik namanya itu elbow siku fiction, itu nanti sudah muncul ya di Bukalapak atau di online manapun sudah ada itu ternyata ya lur ya. Tapi kemarin kan saya kan penasaran tuh, makanya saya bikin. Nah yang saya bikin ini ya, ini bahannya dari nilon plastik ya. Kemudian tadinya kan siku kotak ini, kemudian saya bentuk ya. Kemudian saya bentuk sendiri pakai gerinda, saya gerinda. Kemudian di sini saya bor ya. Bor sekitar bor 3 mili saya bor sini. Terus saya bor sini, akhirnya sini kan tembus ya. Nah, di sini tuh akhirnya tembus ya, tembus. Jadi sini menuju sini nanti tembus ini. Jadi buat aliran. Nah, saya nemu ini di apa ya, sisa-sisa di rongsokan saya, kemudian saya manfaatin lor ya. Atau kalau enggak kalian juga bisa memanfaatkan selang apa, bekas-bekas selang apa ya yang semacam bentuk yang intinya bahannya dari plastik nilon ya, dia itu anti panas ya. Ya walaupun dibakar juga bakal kebakar, tapi paling enggak dia tahan dengan suhu air yang panas ya. Dia kan ini kan sebagai penghubung ya. Jika penghubung ini nanti gini, dia akan masuk gini lor. Nah masuk gini ya, nanti yang sini dihubungin ke selang penyedot radiator depan ya. Nah kemudian kemarin setelah saya hubungin, alhamdulillah aman lur, ternyata bisa menyuplai dia, nggak bocor lagi. Makanya tadi kan saya cek lagi, penasaran saya cek lagi rembes nggak, ternyata nggak harus. Makanya saya cek sekalian, ini saya bikinin konten buat teman-teman biar bisa berbagi pengalaman, siapa tahu konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah ini kan sudah kayak gini ya, ini tinggal pasang aja gini ya, tinggal pasang gini lor. Ini saya masukkan gini ya. Nah yang di sini kebetulan ini kan kawat klipnya punya saya tuh udah hilang, udah nggak ada, dulu udah hilang. Sementara saya pakaiin kabel tis sini, nanti pakai kabel tis juga bisa, kabel tis yang kecil di sini. Terus yang nanti satunya ini dihubungin ke sini ya, sini. Nah sini. Nah di sini udah aman. Nah sudah jadi kan lur, kayak gini lur ya. Pokoknya buat saran saya, jika sewaktu-waktu mesin kalian mengalami trouble dan mengalami masalah bagian sistem radiator kalian, yang pertama harus cek bagian depan dulu ada kebocoran enggak,
bagian radiator dan tarik ke belakang pada bagian selang ini. Kalian juga harus cek. Biasanya motor yang lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, pasti selangnya ini pasti sudah mengalami regas atau retak-retak. Nah, kalian bisa cek. Bisa jadi kalian yang terjadi bocor itu pada selang penyedot ini ya. Kalian cek. Kalau misalnya kalian merasanya pecah, kalian harus ganti ya. Terus cek pada bagian air radiator ini ya, jangan sampai habis dan mengalami kebocoran ya. Terus yang nggak kalah pentingnya lagi, kalian juga harus cek pada selang pembuangan angin. Nah, selang pembuangan angin ya, ini sudah kotor lor, kita bersihin dulu ya. Nah, kalian cek juga di bagian sini, bagian lubang bawah ini pembuangan anginnya jangan sampai mampet ya. Kalau ini mampet, jadi angin itu nggak bisa kebuang ya, kalian sogok-sogok aja loh. Nah, ini harus lubangnya harus kebuang, soalnya ini selang kedap angin ya, selang pembuangan ya, biar tambungan air radiatornya itu enggak kedap angin, jadi sewaktu-waktunya apa bludak atau apa tuh biar bisa kebuang sedikit anginnya ya. Nah, sudah kayak gini. Nanti ini kan belum ada kabel tis, nanti saya akan beliin lagi ya lor ya. Pokoknya intinya kayak gini ya. Pokoknya kalau terjadi kebocoran, kalian cek bagian selang-selang ini ya. Biasanya kalau yang sudah lama motor nanti biasanya juga patah di bagian sikunya sini ya. Kalian harus cek ya biar enggak bocor air radiator kalian. Kalau air radiatornya habis ya, kalian harus diisi di sini ya. Kalau misalnya pengen nguras ya kalian kuras, kalau sekiranya kalian masih bagus ya kalian tinggal isi ulang aja di sini. Saran saya kalian pakai air radiator yang sudah standar pabrikan ya. Karena apa ya? Karena saya sudah alamin sendiri, saya sudah dulu pernah ganti air radiator yang lain ternyata nggak cocok. Kalian pakai Yamaha Coolant yang punyanya Yamaha yang warna biru itu bagus ya lor ya, karena itu sudah standar dari pabrikan, tentunya sudah diuji kelayakannya ya. Nah, gini tinggal pasang, kalian tinggal masukin lagi ya. Nah, kalian tinggal masukin lagi ya. Nah, ini sudah jadi lor ya, sudah aman ya. Kemarin saya sudah uji dan ini aman, jadi lancar di sini. Di sini udaranya kebuang, air radiatornya bisa mengalir. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga ya, kemarin yang sudah saya alami sendiri. Jadi motor saya itu kemarin tuh apa ya, sempat mengalami trouble overhead. Jadi di sana alarmnya itu alarm atas itu bunyi apa? Nyala pada sistem air radiator itu mengalami panas overhead, jadi mesin itu panas. Dan saya cari masalahnya itu kemarin beberapa minggu itu nggak ketemu ya. Dan saya cek lagi, saya baru nggak ternyata dulu itu ya. Dulu kan motor saya kan, nah bagian depan ini ya, saya pindah ke sini ya. Nah, bagian depan ini dulu kan motor saya kan dulu sempat dinaikin ya, terus yang spakbor depan ini kan nggak ada. Dulu kan konsepnya supermoto, nggak ada spakbornya ya, jadi air itu nyiprat ke atas terus, dan logikanya kan nyipratnya kan ke atas, nah kena ke bagian sini ya. Oke, jalan setahun aman ya. Nah, setelah selang beberapa tahun saya itu baru ngeh ternyata bagian rips ini tuh udah penuh dengan lumpur ya. Ya walaupun sekali dibersihin bersih, tapi setelah 2 tahun ternyata di sini udah ngedep, udah beku semua kotorannya, dari debu-debu, dari pasir, dari air yang sudah menjadi kerak. Nah, ternyata saya cek, saya penasaran, saya bongkar ya. Ternyata emang benar di bagian sini kotor sama sekali. Nah, analisa saya mungkin itu salah satu penyebab terjadinya mesin overhead ya, radiator itu panas ya. Lah, sistem pendinginannya kan otomatis nggak lancar ya lor ya. Jadi banyak air itu kebuang radiator, karena apa? Saking panasnya sistem coolingnya itu, makanya selang itu
pecah. Nah, itu jatuh-jatuhnya airnya itu kebuang keluar. Jadi karena apa? Karena yang di sini itu nggak mampu mendinginkan air radiatornya untuk memutarkan lagi. Jadi di sini tuh panas. Jadi sini nggak berfungsi. Nah, kemudian radiatornya ini saya lepas, saya ganti. Kebetulan saya ditawarin teman saya tanya, dia ada radiator bekas tapi sudah penyok-penyok kayak gini lur. Ya walaupun sudah penyok, kemudian saya itu penasaran, tapi rip-rip bagian ripnya sini tuh masih bagus ya, masih bisa dipakai ibaratnya, tapi sudah penyok. Tapi ini kebetulan nggak ada yang bocor. Saya kan penasaran, makanya saya lepas, saya pasang di motor saya, dan ternyata alhamdulillah nggak ada yang bocor. Nah, setelah itu saya pasang di sini, saya uji selama hampir 1 bulan itu kan buat jarak jauh. Alhamdulillah itu mesin kembali normal lagi dan sudah nggak alarm lagi lur. Nah, jadi buat kalian, jadi jangan remehin di sini lah radiator ini, kalian jangan anggap remeh ya. Faktor kebersihannya kalian harus jaga, dan rip-ripnya jangan sampai penyok. Kalau saran saya ya, mending kalian nggak usah pakai cover ya, cover apa itulah ya. Karena apa? Di situ juga dia berpengaruh ya, walaupun bisa melindungi. Kalau kalian pengen pakai cover ya, kalian pakai cover yang emang yang ada rip jaringnya itu saja. Jangan pakai yang variasi banyak yang menutupi bagian rip sini, karena dia juga akan mempengaruhi sistem pendinginan di air radiator bagian sini. Karena apa? Menutupi angin. Jadi di sini kan dia fungsinya kan menarik angin, mencari celah di sini biar angin tuh masuk di sini, di rip-rip sini, ditampung di sini buat mendinginkan air yang akan muter di bagian sini ya. Dan alhamdulillah kemarin itu selang 1 bulan akhirnya sistem pendinginan saya maksimal lagi dan nggak alarm lagi. Yang di bagian mesin, yang di bagian speedometer itu sudah nggak alarm lagi dan sudah sembuh lagi seperti semula ya. Walaupun ini ya, jangan diremehin, ini penyok-penyok radiatornya kayak gini juga ini nggak bocor ya lor ya, dan masih bisa bekerja ya, masih bisa bekerja dengan normal ya. Dan yang faktor yang menyebabkan mesin overheat lagi kemarin sudah saya bahas lagi di konten yang kemarin, yaitu mengenai sistem suhu dan termostat dan termosensor, sudah saya bahas lagi. Kalian bisa lihat lagi di bagian konten yang kemarin-kemarin. Jadi faktor yang mempengaruhi overheat itu enggak satu komponen saja, enggak satu bagian saja. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Dari sistem selang, dari tambungan air radiator, dari radiatornya sendiri, dari termosensor, dari termostat, dan beberapa faktor yang lain. Oke, jadi cukup sekian saja ya, berbagi pengalaman dari saya. Pokoknya kali ini seputar mesin overheat ya. Jadi kalian harus cek semuanya ya. Jadi tadi masalah saya bagian ini sudah saya atasi dan sudah beres. Pokoknya semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya lor ya. Tetap jaga kesehatan, saling menjaga sesama kawan dan keluarga. Semoga semuanya cepat berlalu. Oke lor, semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo kendu uhui.